Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa ya, kita tetap mau berkata kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, tema firman Tuhan seperti yang disampaikan Bapak Gembala tadi adalah iman yang menggerakkan kepedulian. Memang harusnya iman kita itu bertumbuh, katakan amin, bertumbuh ya. Iman itu tidak statis, tidak berhenti tetapi bertumbuh. Nah, iman yang bertumbuh, iman yang dewasa itu adalah iman yang mengubahkan hidup seseorang. Kalau kita berkata beriman tapi hidup kita nggak berubah, ya berarti belum sempurna imannya. Ya, nah hari ini kita belajar tentang iman yang menggerakkan kepedulian. Harusnya orang Kristen yang sudah bertumbuh dalam iman, dia punya rasa kepedulian yang tinggi ya, jadi tidak masa bodoh. Kalau ada orang berkata Kristen tapi hidupnya masa bodoh, jadi suami masa bodoh, jadi istri masa bodoh, jadi anak masa bodoh. Lah ini saudara perlu ya dibaptis ulang 15 menit, direndam agak lama ya, biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Jadi kita perlu introspeksi diri. Hari ini iman kita itu menggerakkan sesuatu enggak dalam hidup kita? Terutama menggerakkan kepedulian. Kita baca bersama Galatia pasal yang ke-6 saudara. Kalau kita lihat di sana ya judul perikopnya saling membantulah kamu. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata kita baca bersama saudara ya supaya baca Alkitab juga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Seharusnya di dalam gereja, dalam komunitas kita, di dalam rumah tangga kita, kalau ada seorang yang kedapatan melakukan sebuah pelanggaran, maka kita ini yang sudah rohani, saya mau tanya dulu, siapa yang merasa sudah menjadi manusia rohani di sini? Tidak ada. Ampuni mereka ini Tuhan. Ya, kita semua ini yang sudah menerima Yesus sudah diubahkan menjadi manusia rohani karena dagingnya sudah mulai mati, amin. Jadi siapa yang merasa menjadi manusia rohani di sini? Tidak ada lagi, pulang saja saudara. Ya, harusnya kita ini kenapa disebut manusia rohani? Karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidup kita diubahkan, semua kedagingan kita dimatikan sehingga lambat laun kita ini diubah menjadi manusia rohani. Ya, nah dikatakan di sini kalau ada seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Nah hari ini saya mau berbicara kepada orang Kristen yang harusnya adalah orang yang rohani. Ya jangan duniawi, kita ini semua dikatakan manusia rohani. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Masalahnya gini, lah itu dia Bu, orang saya aja juga melakukan pelanggaran tiap hari. Bagaimana bisa saya membimbing orang lain? Ya kita dulu nih saudara harus dibaharui menjadi manusia rohani. Setelah kita menjadi manusia rohani, barulah kita bisa membimbing orang lain. Nah, saya berdoa nih jemaat-jemaat ini biar menjadi manusia rohani. Sebagai seorang ayah dalam keluarga, engkau harus membimbing anak-anakmu menjadi manusia rohani. Tapi kalau ayahnya aja belum rohani, terus bagaimana memimpin anaknya dan istrinya menjadi rohani? Yang ada jadi rohana. Ya, jadi kita bertobat dulu kita nih sendiri nih Bapak Ibu. Ya gak mungkin kita bisa membimbing orang, anak, kita nih semua dipanggil menjadi hamba Tuhan loh. Menjadi gembala, bukan gembala di gereja, tapi gembala dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menggembalakan anak kita, cucu kita, amin. Ya, orang-orang yang belum bertobat, kita nih semua terpanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala.
yang artinya harus membimbing orang. Nah kalau ada orang melakukan pelanggaran, maka kita ini yang sudah rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Karena kita juga sudah berdiri di jalan yang benar. Nah kalau kita masih berdiri di jalan yang salah, bagaimana mungkin? Orang Jawa bilang itu, ya kalau orang tuh gak bertobat saudara, itu gajah dibelangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni. Jangan sampai begitu. Kita ini dituntut menjadi manusia rohani yang harus bisa membawa orang lain. Nah bapak-bapak kan kamu gak bisa ngomong ke anakmu, kamu jangan merokok loh ya. Kamu tahu rokok itu gak bagus loh. Ya lah kok bapak merokok, kan bapak, kamu gak boleh. Lah ada bapak kayak begini saudara. Bagaimana mungkin engkau bisa menjadi terang ya bagi sekelilingmu kalau kau sendiri saja tidak menjadi pelaku firman. Lah bapak mau ngomong apa sama anak, gak boleh selingkuh, loh bapaknya juga selingkuh. Ya gak bisa. Jadi hari ini kita semua putuskan dulu, kita harus menjadi manusia rohani. Baru iman itu bisa menggerakkan kepedulian. Kenapa orang Kristen gak peduli? Karena dia sendiri belum menjadi manusia rohani. Dia sendiri belum bertobat. Ya, tapi saya berdoa semua jemaat yang ada di Bogor hari ini semua menjadi manusia rohani. Karena tidak ada pilihan. Kalau kita nggak jadi manusia rohani, kita nggak terangkat loh saudara. Ya, pada waktu kedatangan Tuhan, saya selalu ulangi, hati-hati orang yang masuk dalam kerajaan Allah di sorga yang mulia itu bukan orang sembarangan. Ya, tetapi orang-orang yang terpilih yang menjadi manusia rohani. Ya sambil dikatakan apa? Menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya hamba Tuhan misalnya di gereja ada yang selingkuh. Ya nah kita ini kan mau membimbing. Dulu ada teman saya saudara, pendeta laki-laki. Ada ibu-ibu itu dia berantem terus sama suaminya. Saya sudah bilang Pak, sebaiknya ibu-ibu saya yang konseling. Bapak kan laki-laki. Jadi biar saya aja yang konseling. Jawabannya gini, oh enggak apa-apa Bu Debi, saya kuat kok imannya. Ya udah saya biarin saudara. Ya konseling. Ya tadinya awalnya konseling. Lama-lama konsleting. Ya karena arusnya beda. Tadinya datang, Pak Pendeta suami saya itu kasar, tukang pukul begini-begini. Ya dirangkul lah ya. Kan orang tuh kalau konseling ya enaknya kita harus sesama perempuan atau sama laki-laki. Kan kalau ibu-ibu gitu nangis kan kita bisa peluk toh. Ya ibu yang kuat, ya ibu percaya Tuhan mengasihi. Lah kalau laki-laki dan perempuan saudara. Ya awalnya cuma tepuk-tepuk bahu. Ibu yang kuat ya ibu ya. Lama-lama sudah sandar di bahu. Nah ini bahaya. Dan apa yang terjadi benar saudara. Ya akhirnya selingkuh ini ibu sama pendeta. Ya sampai berakhir perceraian. Istrinya itu selingkuh bercerai dengan suaminya, pendeta juga cerai dengan istrinya. Maka hancurlah semua yang sudah dibangun. Jangan merasa kuat. Ya kita harus menjaga diri supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ya saya kalau konseling bapak-bapak ya di samping suami saya speaker. Ya supaya suami saya juga mendengar. Ya karena saudara hati-hati sekarang ini tuh bahaya. Jadi kita harus menuntun orang sambil menjaga diri kita supaya jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi untuk memenuhi hukum Kristus itu tidak ada cara lain. Kita ini harus sambil bertolong-tolongan. Kalau ada saudaramu yang berkesusahan, maka kita wajib membantu. Ya, jangan menutup mata. Orang yang imannya hidup itu, dia itu nggak tahan lihat orang menderita. Saya berlatih sampai hari ini saudara. Tuhan beri saya kepekaan, siapa yang harus saya bantu. Dan setiap hari saya pasti berjumpa dengan orang yang harus saya bantu. Dan Tuhan itu gak pernah berhutang. Waktu kita membantu orang lain, Dia terus memberkati kita.
Sebab firman Tuhan berkata, Allah yang menyediakan benih bagi para penabur. Waktu kita ini menjadi orang yang suka menabur, menabur kasih, menabur duit, menabur doa, maka Tuhan akan melimpahkan hidup kita. Saudara, ternyata untuk berbuat kasih kepada orang lain itu kebutuhan loh bagi jiwa kita. Orang yang tidak pernah memberi perhatian, memberi uang, memberi bantuan sama orang lain, itu pasti kau stres dalam hidupmu. Pasti jarang tersenyum, ya mukanya muram, bahkan cenderung sakit jiwa. Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu adalah berbagi kasih dengan orang lain. Makanya Alkitab berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Waktu kita bisa memberi, ada sukacita tersendiri dalam hidup kita. Makanya dikatakan di sini, ayo saling bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita berkata kita anak Tuhan, tapi tutup mata dengan penderitaan orang lain, maka kau bukanlah anak Tuhan. Biar orang mengenal kita lewat perbuatan kita, dan orang akan berkata, ih dia tuh Kristen loh. Ya, orangnya baiknya luar biasa, amin. Ya, itu harus terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau engkau punya kelebihan, jangan terlalu pelit berbagi dengan orang di sekelilingmu. Banyak dari kita yang gagal menjadi berkat karena pelit. Bilang kanan kirimu, jangan pelit kau. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, ya. Ayat yang ketiga berkata, baca bersama. Ya, kalau dikatakan ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Banyak orang yang kepedean, merasa bahwa dia itu berarti banget, padahal pelitnya setengah mati. Ya, kau menipu diri, ndak usah menipu diri saudara. Ya, biar orang lain merasakan hidup kita. Jangan menyangka atau merasa kepedean, ya, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, maka ia menipu diri. Nah, banyak orang Kristen itu suka menipu diri, merasa paling berarti, ya, di dalam dirinya itu merasa paling berarti. Kasih kolekta aja 2.000, maaf ya, maaf. Saya nggak bicara tentang nilai, tapi saya bicara tentang sikap hati saudara. Sering kali ada orang-orang yang dia itu buat apa tuh rela keluarin uang banyak. Tapi ke gereja ngasihnya 2.000, 5.000, masih ada di sini, bertobat kau. Tidak mungkin hidupmu diberkati. Ya, saya nggak bicara kalau saudara miskin. Kalau memang saudara hanya punya 1.000 dan tinggal itu pemberian terbaik di mata Tuhan. Ya, tapi kalau kita bisa melakukan yang lain itu lebih, ngopi bisa bayar 30.000, kolekta 5.000. Bertobat loh saudara, bertobat. Kau gak mungkin diberkati. Saya masih lihat banyak orang Kristen yang begitu. 2.000 kolekte. Ya Tuhan, ya. Makanya itu uang-uang itu ya. Uang 100.000 bilang, aku ini loh ada di kantongnya orang-orang kaya dibawa ke hotel mulia. Uang 50.000 aku di mall-mall. Uang 2.000 aku di sorga. Kenapa? Tiap minggu di kantong kolekte. Bertobat nih orang Kristen. Ya, saya ini mau bilang sama saudara, kalau saudara itu sama Tuhan aja hitung-hitungan, maka Tuhan hitung-hitungan loh sama kita. Ini bukan soal jumlah ya, saya nggak bicara soal nilai, tapi sikap hatimu loh. Ya, sampai saya pernah mau pelayanan tuh di kota, naik Grab ya zaman dulu. Sopir Grabnya kasih saya kembalian, sopir taksinya kasih saya kembalian. Uang 1.000, 2.000. Saya bilang, Mas, kenapa sih dikembaliin uang kecil-kecil receh-receh begini? Loh ibu, biasanya orang Kristen itu kalau ke gereja minta tuker duit yang kecil, katanya buat kolekte. Oh Tuhan Yesus, sampai sopir taksi aja tahu loh. Orang Kristen kalau naik taksi minta tukeran duit. Ya, ke warung tuker duit. Ke kafe gak pernah tuker duit. Nonton bioskop gak pernah tuker duit. Bertobat. Ya, kita mau bicara soal menjadi berkat, kepedulian. Udah gitu di gereja merasa paling berarti. Ya, padahal Bapak Ibu, maaf. Yesus memberikan perumpamaan seorang yang memberi yang terbaik di bait Allah adalah seorang janda miskin. Kenapa? Banyak yang ngasih dolar banyak di situ. Tapi Yesus bilang,
dari semua orang yang memberi ini, persembahan terbesar itu yang beri hanya uang receh kepingan dari seorang janda miskin. Lalu murid-murid tanya, loh Tuhan kan banyak yang ngasih lebih besar dari itu. Mereka memberi dari kelebihan. Tapi janda miskin ini, dia beri semua yang dia miliki, tinggal itu. Dia persembahkan itu. Dan Tuhan itu melihat hati. Nah kalau di dompetmu masih ada 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Tapi kau kasih kolektor 2 ribu. Maaf saudara. Makanya hidupmu terkutuk. Ya karena kau bagi Tuhan saja gak bisa belajar memberi yang terbaik. Ya saya tidak bicara soal nilai. Tapi sikap hati. Karena Tuhan melihat sikap hati. Banyak. Ya, yang lebih gila lagi mau ke gereja beli permen di warung. Permennya berapa bu? 10 ribu. Tuker ya biar ada kembalian buat kolektor. Beli permen 10 ribu, 2 ribunya buat kolektor. Auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Ya, saya sudah habis kata-kata dengan orang Kristen model begini. Makanya hidupmu enggak diberkati Tuhan. Bertobat saudara. Kita ini datang seminggu sekali ke gereja. Ya, bawalah persembahan yang terbaik yang sudah kau tata ya dari rumah kau persembahkan untuk Tuhan, itu uang yang baru yang terbaik yang kau punya. Segala sesuatu yang kau lakukan dengan iman itu pasti mendatangkan berkat. Amin saudara. Ya, karena ini kita lagi bicara kepedulian ya. Nanti ini khotbah saya dipotong orang lagi, dasar pendeta mata duitan. Kita ini sekarang serba salah, ngajari apa-apa sama jemaat, dipotong, dipelintir, diomongi pendeta mata duitan. Padahal saya harus mengajarkan ini. Karena kalau saya tidak mengajarkan ini, saudara gak diberkati. Ini firman Tuhan. Ya, sekali lagi bukan soal jumlah, tapi sikap hatimu. Kalau kau memang tinggal punya 2 ribu itu, tinggal itu yang kau punya, nah itu terbesar malah. Tapi kalau kau masih punya 20 ribu, masih punya 50, 100, tapi kau beri itu, maka ya Tuhan melihat hatimu. Terjadilah itu. Jangan pernah merasa dirinya berarti. Ya, barang siapa menganggap dirinya berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ada orang bisa menipu diri sendiri? Saya mau tanya sama saudara. Saudara bisa tipu gak diri saudara sendiri? Ya enggak bisa lah, wong kau tahu kok kebenarannya. Bagaimana bisa kau tipu dirimu sendiri? Kau bisa tipu dirimu sendiri? Saya selingkuh nih, tapi saya bilang enggak, saya enggak selingkuh. Saya enggak selingkuh. Lah kan saya tahu diri saya selingkuh. Tapi kok saya bilang saya enggak selingkuh? Kan enggak bisa kita tipu diri sendiri. Tapi orang yang menyangka bahwa dia itu berarti hidupnya, padahal dia sama sekali tidak berarti, nah itu orang yang menipu diri. Ya, dan dia enggak sadar. Ini lebih hebat loh, karena sebenarnya tidak ada orang bisa tipu dirinya sendiri. Cuma orang yang terlalu kepedean, padahal hidupnya nggak berarti, tapi merasa berarti, kau tipu dirimu. Ini lebih hebat dari penipu ulung manapun. Artinya apa? Orang yang bisa menipu dirinya sendiri itu lebih penipu daripada penipu. Lebih penjahat daripada penjahat. Suami, kalau di rumah kau tidak berfungsi, tapi kau merasa paling hebat, kau penipu loh, lebih daripada penipu. Istri, kalau kita di rumah gak berfungsi, tapi kita merasa sudah kita paling hebat, maka kita ini penipu, lebih ulung daripada penipu. Anak-anak, ya kau merasa kau paling berarti di rumah, padahal hidupmu tuh gak berdampak. Bangunmu aja siang, tempat tidurmu aja gak kau beresi. Ya apalagi kau tidak pernah bantu cuci piring atau bersihin rumah, maka kau menipu dirimu sendiri. Dan orang yang bisa menipu dirinya sendiri itu lebih penipu dari penipu. Ya, saya juga baru dapatnya di sini loh ini. Amin saudara. Ini kan lebih ulung daripada ulung. Makanya jangan menjadi Kristen yang menyangka bahwa diri kita ini berarti. Padahal kita ini tidak berarti. Ada suami yang merasa sudah hebat sekali karena kasih gaji uang istrinya itu. Saya kasih dia sebulan 5 juta. Terus kau merasa berarti gitu? Ya, karena tidak semua bisa diukur dari uang saja. Berfungsi enggak engkau sebagai suami dalam keluarga? Bahwa anak-anakmu datang pada Tuhan. Bahwa istrimu datang kepada Tuhan. Karena itu tanggung jawab sebagai seorang suami. Ayat yang keempat berkata saudara. Nah ini penting. Baca bersama-sama dengan suara yang keras. Baiklah
tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Uji dirimu saudara, uji pekerjaanmu. Artinya apa? Coba introspeksi. Ini kata sederhananya apa? Baiklah tiap-tiap orang introspeksi diri. Ya, uji pekerjaanmu sendiri. Aku ini sebagai istri, ya apa ya dampakku di dalam rumah ini? Apakah aku menjadi istri yang berdampak bagi suami dan anak-anakku? Sebagai seorang suami, kau perlu introspeksi diri. Ya, ini orang Kristen yang benar. Ya, apakah aku ini di rumah ini berarti sampai di mana dampakku, pekerjaanku? Uji hidupmu sendiri, dikatakan tadi di sana, ya tiap-tiap orang baiklah menguji pekerjaannya sendiri supaya dia boleh bermegah. Kalau kau temui, oh aku ini ternyata selama ini sudah menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri yang lalu kau bermegah, terima kasih Tuhan. Kalaupun aku dipanggil pulang, ya aku dalam keadaan sudah siap karena aku ini menjadi orang yang sudah berarti bagi keluargaku. Supaya kau boleh bermegah, tidak kepedean kayak tadi, merasa diri berarti padahal tidak berarti. Ya itu loh maksud ayat ini. Mari kita semua introspeksi diri sebagai anak. Ya introspeksi diri. Apakah kau itu berarti dalam keluarga atau jadi anak yang cuma menyusahkan orang tua? Ya mari kita semua bermegah atas apa yang kita lakukan. Ayat yang kelima, sebab apa? Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dengan kata yang lebih sederhana firman Tuhan berkata, sebab semua orang akan mendapat upahnya masing-masing. Kalau kau menjadi istri yang baik, maka kau akan terima upah dari Tuhan, itu juga yang baik. Kalau kau menjadi anak yang baik, itu berguna bagi masa depanmu sendiri anak-anak. Kenapa orang tua itu selalu bilang bangun pagi, kerja, kamu harus begini. Bukan untuk hanya kebaikan orang tuamu, tapi supaya di kedepan hari kau menjadi anak yang berarti, hidupmu berubah, masa depanmu juga baik. Ya. Itu karena engkau dikatakan tiap-tiap orang akan menerima upahnya sendiri-sendiri. Pada akhirnya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan maka kita sendirilah yang akan menuai kebaikan. Tapi kalau kita nggak pernah menjadi orang yang berarti maka kita juga akan menerima upahnya saudara. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, baca bersama. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini maksudnya apa? Kalau saudara menerima pengajaran firman dari hamba Tuhan dan saudara merasa diberkati, ya jangan lupa saudara berkati hamba Tuhan itu. Berkati orang yang sudah mengajarkan engkau firman. Ya, saya tidak suruh saudara memberkati saya, tidak usah. Ya, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, saya pun mengucap syukur saudara. Jadi jangan iri kalau melihat ada hamba Tuhan diberkati. Karena memang firman Tuhan mengajarkan demikian. Ya, jangan bilang Ibu Debbie itu enak ya. Kemana-mana kok ya gini ya, kok kemana-mana ya jangan heran. Ya saya pergi ke luar negeri ada yang bayari tiket, sampai sana ada yang siapin fasilitas, ada yang ngajak makan. Kenapa? Mereka berkata, Bu, kami ini mengalami perubahan hidup karena firman Tuhan yang Ibu ajarkan. Jadi kami rindu untuk berbagi. Ya, memang seperti itu firman Tuhan bilang. Karena ini Alkitab yang suruh. Ini ayat enggak saya pilih ya. Ini ayat dari gereja hari ini. Yang ngasih Pak Kondrat. Ya, dikatakan di sana ya, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu saudara. Ya, saya bersyukur banyak orang memperhatikan saya, orang-orang yang mengerti kebenaran.
yang tahu firman Tuhan. Ya, yang ibu, ya saya pengen berbagi dengan ibu. Saya saudara kalau siaran di mesbah doa, saya batuk saja. Besok udah datang vitamin dari Australia, dari Amerika, dikirim ke rumah. Sudah datang madu, ibu ndak boleh sakit ya, ibu harus tetap sehat. Minum ini, minum ini. Saya bilang lama-lama saya buka apotik ini. Tapi puji Tuhan, berarti jemaat mengerti firman Tuhan. Ya selalu ingat, Bu ini saya lagi panen ini, saya kirim ya ke rumah ibu, minta alamat. Ya memang seperti itu. Jadi jangan iri kalau lihat hamba Tuhan itu diberkati. Ya, sebab kalau banyak orang yang merasa diberkati dengan pelayanannya, ya sebaliknya hamba Tuhannya juga ndak usah minta-minta. Ya, apalagi menodong jemaat. Ada yang siaran di TikTok kan, ini orang-orang sudah dengar firman saya, tidak mau kasih bintang sama saya, kasih dong duit buat saya. Nah, ini hamba setan. Ya, bukan hamba Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan itu tidak usah merekayasa. Kalau dari Tuhan orang merasa terberkati lewat firman-Mu, lah dia pasti otomatis digerakkan oleh ya Tuhan sendiri. Kita nggak usah ngomong, kita nggak usah ya nodong jemaat harus begini, harus begitu. Nggak perlu saudara. Tuhan itu tidak perlu direkayasa. Sebab semua itu berbicara tentang perkenanan Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan hidup benar, kita nggak perlu minta. Maka orang akan mencukupi. Makanya kalau ada orang saudara hamba Tuhan datang, Bu Debbie saya ini butuh, saya buka gereja tapi berat sekarang begini untuk sewa aja nggak bisa. Saya bilang kau berdoa. Apa Tuhan yang suruh kau buka gereja? Karena kalau Tuhan yang suruh, kau nggak perlu minta-minta. Sebab ada perkenanan Tuhan atas hidupmu. Tapi kalau kau sampai minta-minta, merendahkan diri, apalagi mempermalukan Tuhan, itu bukan pekerjaan Tuhan. Mungkin dagingmu sendiri yang kepengen. Karena tidak semua pelayanan itu berasal dari Tuhan. Banyak yang timbul dari hawa nafsu. Orang pengen buka gereja, padahal bukan panggilan. Nah ini yang bahaya. Ya, kenapa sampai hari ini saya nggak buka gereja? Karena Tuhan nggak suruh saya buka gereja. Ya banyak yang bilang Bu sudah waktunya. Memang kalau dipikir secara talenta karunia, ya saya bisa buka gereja. Jemaatnya banyak nggak? Pasti banyak. Kalau saya buka di Bogor, pindah semua apa ke gereja saya? Ya, tapi kan apakah itu Tuhan suruh atau kita yang mau? Nah sebagai hamba Tuhan pun ya kita jangan memanfaatkan firman untuk kepentingan diri kita. Ya enggak boleh apalagi pakai ayat ini. Kamu dengar ya, ini ayat lo yang ngomong. Saya ini kan tiap hari khotbah nih. Ya kamu harus bagi segala sesuatu yang ada pada saya. Mobilmu 2 kasih saya 1. Wah ini ya. Ada juga yang begini saudara, ini merusak ini. Ya tapi saudara kita harus melakukannya semua berdasarkan perkenanan Tuhan. Ayat 7 berkata, baca bersama. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Benar kan saya bilang? Jangan sesat. Ya, banyak yang sesat akhirnya ya bawa-bawa nama Tuhan. Ya sebaliknya juga, ayo kita ingat Bapak Ibu, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sekarang banyak orang memakai-makai nama Tuhan untuk mempermainkan nama Tuhan. Hati-hati ya, ini sesat dan Tuhan itu tidak berdiam diri loh. Semua kita harus memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan dan ingat kalau kita menabur kebaikan maka kita akan menuai kebaikan. Ya, kalau kita menabur ya dosa maka kita akan menuai badai. Di hidup ini begitu aja. Ya bapak-bapak kalau kau rajin melakukan kebenaran maka pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Tapi kalau kau tidak melakukan kebenaran ya kutuk yang akan kau terima. Sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat yang berikutnya ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hati-hati, orang yang terus hidup melakukan keinginan daging, kebinasaan ujungnya. Kematian kekal, kebinasaan. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu dari roh yang baik, ya
Karena kita tahu keinginan daging itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, percederaan, roh pemecah belah. Semua rupa-rupa kejahatan ada dalam daging kita. Sebaliknya buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang dari roh ini, maka kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tapi kalau kita tiap hari melakukan keinginan daging, maka kebinasaanlah yang akan kita dapatkan, ya. Ayat yang ke-9 baca bersama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terus berbuat baik saudara, jangan jemu-jemu. Apapun perbuatan baik yang bisa kita lakukan, lakukan saudara. Sebab kalau kita terus melakukan perbuatan baik, maka kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Apa yang saya alami hari ini, saya percaya itu adalah bagian tuaian dari yang saya lakukan di masa-masa yang lalu. Ya, semua yang hari ini sedang kau alami itu hasil tuaian. Ayat ini bilang tadi, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Dan jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab kalau sudah tiba waktunya, karena Alkitab berkata Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dia membalaskan segala kebaikan kita bukan hanya nanti ketika kita mati masuk surga, kelamaan keles. Tapi selama kita ada di dunia, Tuhan janji kita akan diberkati, bahkan anak cucu kita juga akan melihat, mengalami berkat Tuhan. Nah, apa yang saya alami hari ini itu bagian dari taburan-taburan saya di masa lalu. Ya, tidak ada saudara orang dapat sesuatu itu ya seperti undian. Hukum tabur tuai ini adalah hukum Allah dan hukum alam. Saudara tanam jagung, ya saudara akan menuai jagung. Kalau kau cuma duduk-duduk terus kau lihat, enak banget itu tetangga ya, petik mangga dia. Kenapa dia petik mangga? Karena dia nanam mangga. Lah kau kepengen metik juga, maling. Ya manjat tembok, ngambil mangga orang. Itu enggak benar. Ya apa yang ditabur itu akan dituai. Dan teruslah menabur kebaikan. Kalau kau tidak menjadi lemah, satu saat kau akan menuai itu. Karena Alkitab bilang roti yang kau lempar ke dalam air, pertama waktu kau lempar roti itu tenggelam. Tapi engkau akan menemukannya sesaat berapa lama kemudian dia akan muncul kembali. Artinya apa? Semua taburan kebaikanmu tidak akan pernah hilang di mata Tuhan. Ya, mungkin ketika kita melakukan kebaikan yang kita dapat adalah orang balas jahat. Saya dengan suami berapa kali udah rintis gereja, begitu udah banyak kami ditendang, dibuang begitu saja. Berapa kali kami alami di dalam kehidupan kami pelayanan. Tapi tetaplah menabur kebaikan. Manusia bisa balas jahat, tapi Tuhan tidak pernah tertukar berkatnya. Tuhan itu gak pernah bisa dibohongi. Manusia bisa bohongi kita. Makanya kau gak usah kepahitan. Kalau ada orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami kita sudah berbuat baik dibalas jahat, bersyukur aja. Ya karena berkatmu itu banyak di hadapan Tuhan. Terus tabur kebaikan. Sekalipun hari ini engkau dapat balasannya kok kayak gini ya, aku sudah melakukan ini. Tapi kan di hadapan Tuhan berkatmu itu tetap ada. Walaupun manusia ya membalas jahat. Tapi Tuhan gak pernah jahat, makanya jangan menjadi lemah. Istilahnya kita sudah menabur nih, ya sudah menabur. Perintisan gereja udah banyak yang datang, orangnya lihat banyak, kita ditendang diambil alih gerejanya. Ya, tapi kita tetap ya udahlah Tuhan, tetap saja menabur kebaikan. Kita di sana pelayanan digituin lagi. Tetap kita melakukan yang baik, lepaskan pengampunan, berjalan. Ini artinya kau tetap kuat. Tapi ada orang-orang yang menjadi lemah. Tuhan sudah tambung nih, sudah ditabung ini segala kebaikanmu, berkatmu. Sudah ditabung Tuhan, tapi tiba-tiba tengah jalan kau jadi lemah. Waktu orang bikin kau sakit hati terus kau kepahitan. Apa itu orang Kristen kayak begitu? Ndaklah, mulai sekarang enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejaan. Padahal Tuhan sudah mau memberkati kau ini karena taburan air-air matamu yang lalu. Tapi karena kau menjadi lemah, kau menyangkal Tuhan,
kau tinggalkan kebenaran, kau hidup dalam kepahitan, maka berkat itu tidak engkau lihat, saudara. Mari kita mengerti kebenaran ini. Ya, jangan pernah menjadi lemah untuk terus berbuat baik. Yang terakhir ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa dikatakan begitu? Karena yang dekat itu adalah orang-orang yang seiman. Bohong kita berkata kita berbuat baik kepada orang di luar sana, padahal orang yang dekat kita saja kita tidak perhatikan. Jadi Bapak Ibu, kita berbuat baik bukan hanya untuk kebaikan orang lain, tapi ternyata taburannya juga bagi kita. Sebab Tuhan mencatat setiap upah kebaikan yang saudara lakukan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Biarlah kita ini setiap hari saudara, ya, mau menjadi suratan Kristus yang terbuka. Sehingga lewat hidup kita orang lain boleh mengalami Tuhan. Dan mereka berkata, wow, ya Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saya berdoa jemaat di Bogor ini ya bisa menjadi garam dan terang dunia. Kita beriman bukan hanya percaya, kita beriman bukan hanya di gereja kita berdoa, tapi kita juga ini menjadi alat Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.